Pernah nggak kalian ngerasa kesel pas lagi tukeran mainan waktu masih kecil? Kayak kalian ngasih Hot Wheels kesayangan kalian, dibalasnya cuma dikasih stiker Doraemon. Nggak adil banget kan? Nah, percaya nggak percaya, perasaan nggak adil kayak gitu juga lagi kejadian di dunia perdagangan antar negara. Tapi bedanya yang dipertukarkan bukan mainan, tapi miliaran dolar barang impor dan ekspor. Disinilah muncul satu kebijakan yang kelihatannya simple, tapi efeknya bisa nyasar ke harga tempe, industri tekstil, sampai isi dompet kalian. Di video kali ini, kita akan khusus menjelaskan tentang reciprocal tarif. Untuk pertama kalinya juga, pembahasannya nggak akan pakai chapter-chapteran. Jadi apa itu reciprocal tarif? Analoginya sesimpel anak kecil lagi tukeran mainan nih. Jadi bayangin kalian lagi main di taman bareng dua anak kecil. Ada Tommy, ada Budi. Mereka jualan permen, tapi anehnya harga permennya itu beda-beda tergantung siapa yang jual. Kalau Tommy jual permen ke Budi harus bayar 5 kelereng. Tapi giliran Budi yang jual ke Tommy cuma disuruh bayar 2 kelereng aja. Lah kok gitu? Nggak adil dong. Suatu hari si Tommy ini kesel dan dia ngomong, mulai sekarang kalau Budi jual permen 5 kelereng, aku juga bakal minta 5 kelereng waktu jual permen ke dia. Biar fair dong. Ini dia yang disebut reciprocal tarif. Apa maksudnya? Kata reciprocal itu artinya saling balas dengan nilai yang sama. Dan tarif artinya pajak buat barang dari luar negeri. Jadi kalau negara lain kenain pajak tinggi ke barang dari Amerika, ya Amerika balas. Kami juga akan kenain pajak tinggi ke barang kalian. Ketika jadi presiden, Donald Trump ini bilang ke banyak negara, kalau kalian kenain barang dari Amerika pajak tinggi, kami juga balas kenain pajak tinggi ke barang kalian. Kebijakan reciprocal tarif ini jadi pajak balasan yang sama kerasnya. Tapi ini dunia nyata, dan dunia dagang itu kayak pasar malam ya. Kalau semua anak saling balas, apa yang terjadi? Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah tukeran jadi makin adil. Semua happy karena orang mikir kalau aku minta banyak, dia juga minta banyak. Mending tukeran yang adil aja deh. Akhirnya jual beli jadi sehat. Sama-sama menghargai. Fair trade, win-win. Yang kedua, tapi bisa juga jadi rebutan dan saling ngambek-ngambekan karena nggak semua suka dibales. Ada yang malah kesel terus bilang, kalau gitu aku nggak mau main lagi ah. Nah, inilah yang disebut perang dagang. Balas-balasan pajak antar negara yang bikin semuanya itu malah jadi rugi. Lalu Indonesia dapat cipratan apa dari semua ini? Indonesia memang nggak ikut perang dagang, tapi efeknya itu kayak batu yang dilempar ke kolam air. Nyipratnya kemana-mana. Contohnya, barang elektronik bisa jadi mahal, atau malah banjir produk murah. Banyak pabrik di Indonesia itu pakai komponen dari China. Waktu Trump naikin tarif buat China itu membalas. Akibatnya China kebanjiran stok, terus akhirnya harus jual murah ke negara lain. Indonesia ini jadi tujuan yang menarik karena punya market yang besar. Kadang harga jadi murah, tapi kadang juga bahan bakunya malah naik. Ini bikin harga elektronik di sini tuh jadi nggak stabil. Yang kedua, sesimpel harga tempe itu bisa naik cuman gara-gara Amerika dan China berantem. Amerika ini salah satu eksportir kedelai terbesar di dunia. Ketika China itu balas tarif ke Amerika, kedelai Amerika ini jadi nggak laku di China karena terlalu mahal karena tarif. Petani Amerika pun bingung dan akhirnya harus mencari pasar baru, termasuk ke Indonesia. Efeknya apa? Kedelai murah itu banjir di Indonesia. Petani lokal kalah saing, tapi pasokannya naik turun. Harga tahu tempe itu jadi goyang, nggak stabil. Kadang naik banget, kadang turun banget, murah banget. Selanjutnya, industri tekstil kita kayak kena semprotan air dingin. China ini kesulitan ekspor ke Amerika. Akhirnya harus banting harga ke Asia. Barang tekstil super murah itu masuk ke pasar Indonesia. Pabrik tekstil lokal pasti megap-megap. PHK pun pasti terjadi. Dan akhirnya pengangguran negara kita naik. Skenario kayak gini makin nyata ketika ekspor kita ke Amerika itu terkena langsung. Barang-barang kayak kayu, karet, tekstil, furniture, CPO, bahkan baja dari Indonesia itu semuanya jadi lebih mahal di pasar Amerika karena tarif untuk masuk ke sana itu tinggi. Amerika lalu bilang, ngapain beli dari Indonesia? Mahal, mending dari Vietnam atau produk lokal sendiri. Boom, pesanan barang-barang itu tadi di Amerika dari Indonesia turun, pabrik pun lesu, omset pasti anjlok dan PHK pun jadi solusi terakhir. Dan ini bukan cuma teori ya, karena ini pernah kejadian nyata. Contoh kasusnya, kedelai di tahun 2018 sampai 2019. Harga kedelai dunia itu goyang waktu itu. Petani Amerika gagal ekspor ke China, akhirnya dikirim ke Indonesia. Harga kedelai di Indonesia pun akhirnya sempat murah, tapi lalu melonjak naik karena pasokan nggak pasti. Dan harga tahu dan tempe pun akhirnya ikut naik. Selanjutnya ada baja dan aluminium. Jadi produk baja Indonesia itu kena tarif 25% waktu masuk ke Amerika Serikat. Akibatnya nggak laku karena terlalu mahal di sana jadinya. Beberapa pabrik baja di Indonesia pun akhirnya mengurangi produksi, bahkan ada yang harus PHK. Selanjutnya ada tekstil dan furniture.
Pakaian dan mebel Indonesia itu kalah bersaing di Amerika karena tarif bikin harga di sana jadi mahal, jadi nggak laku di Amerika. Dan konsumen Amerika pun akhirnya pindah ke produk dari Vietnam atau Meksiko. Pabrik tekstil kita gimana? Lagi-lagi PHK. Sebagai penutup, jadi reciprocal tarif ini kelihatannya soal keadilan dagang di seluruh dunia. Tapi efeknya bisa bahkan nyampe ke dapur rumah kita sendiri. Banyak masyarakat awam tuh nggak ngerti apa itu tarif 25%. Mereka mungkin nggak peduli karena mereka anggap itu nggak penting. Tapi yang nggak sadar mereka rasakan dari dampak itu adalah kayak harga tempe naik, saudara-saudara mungkin di PHK dari pabrik, dari kantor, dari kerjaan, atau bonus tahunan tiba-tiba hilang. Semua itu efek domino dari kebijakan antar negara besar yang saling adu tarif. Makanya dalam dunia dagang kadang balas-balasan itu perlu. Tapi kerjasama dan komunikasi itu tetap lebih penting biar semua itu bisa terus main bareng. Istilahnya main bareng. Dan nggak ada yang pulang nangis. Terima kasih telah menonton video ini.